Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Hadratal kiram, para jamaah pengajian Jumat malam Sabtu rahimakumullah, dan pemirsa juga segenap takmir Masjid Ar-Raudhah beserta staf dan jajarannya yang kami muliakan, mustami'in mustami'at dan para jamaah ingkang minulya. Untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk selalu beribadah, nambahi kebaikan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita selalu diberikan taufik, ridho, inayah, mahabbah dan manjai pun dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan beberapa pelajaran kepada kita yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan harapan semoga kita bisa itba kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita itba, jaminannya adalah yang dikatakan oleh baginda, kana ma'i fil jannah, bersama-sama siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, siapa yang mengikuti sunnahku, bersama-sama masuk di surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, sebelum kajian kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan rekan-rekan kita. Biasanya kalau mboten musim hujan ngeten penuh nggih masjid ya. Alhamdulillah sekarang panjenengan adalah termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang belum hadir di masjid, yang sakit, yang mengalami kerepotan keluarga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kintun doa dumateng almarhum almarhumah keluarga kita semua, mumpung di bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalia kita yang baik dilipatkan oleh Allah, dan sebaliknya segala kemaksiatan dosa-dosa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa nakhusu khosatan ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin was sahabah والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح سيدنا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح جميع الأولياء السحف بلوجه ومدونه وإلى روح جميع الملائكة سبع السماوات خصوصا إلى سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم الصلاة والسلام خصوصا إلى روح wa ahlina wa ahlikum jami'al al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi jamaah ingkang sampun sedekah di Masjid Ar-Raudhah menika, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
jami aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa nakhusu khususan wa liman istamana hahuna bisabab alajih jami ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Para jamaah ingkang minulya, bulan kemarin nggih, pertemuan yang kemarin kita membahas masalah sedekah. Dan ini ada bab baru, tetap sedekah tapi sedekah yang khusus bisa menolak nggih kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dan sedekah ini bisa menolak dari mara bahaya nggih. Mari kita baca bersama-sama supaya kita lebih paham dan supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil, karena orang bakhil itu adalah ba'idu minallah. Diceritakan yang kemarin itu, orang bakhil, orang medit itu ba'idu minallah, jauh dari Allah, wa ba'idu minan nas, dan tidak disenangi oleh manusia. Biasanya lek kanca-kanca niku mbeto rokok niku sing mboten nate mbeto rokok nggih namung njaluk mawon atau minta mawon. Nah niki biasa dicireni biasa ngoten lah. Niku wa ba'idu minanas, dijauh dari manusia atau jauh nggih. Kemudian wa ba'idum fil jannah, dan jauh, orang bakhil itu jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribum minanar, dan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengajarkan kepada kita adalah rohis, kita termasuk orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan dan lain sebagainya nggih. Mari kita baca, ada kisah-kisah yang sangat menarik. Tentunya kita nanti mengambil pelajaran dari kitab Tanbihul Ghafilin ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu ma tudfa'us shadaqah. Nggih. Babu ma tudfa'us shadaqati an sahibiha. Utawi iki iku bab ini menerangkan mengenai bahwa sedekah ini bisa menolak an sahibiha, dari orang-orang yang mempunyai atau melakukan yang namanya sedekah. Jadi panjenengan sedekah itu bisa menolak dari beberapa hal keburukan-keburukan. Kita baca secara keseluruhan. Qala al-faqih, yaitu berkata seorang faqih, yaitu Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala. Mugi ngrahmati sapa Allah kepada Abu Laits As-Samarqandi. Ta'ala maha luhur Allah. Hadatsana, bercerita nggih. Siapa? Abdullah bin Hibban Al-Bukhari, yaitu Abdullah bin Hibban ini hadatsana, yaitu bercerita dari Abu Ja'far Al-Munadi Al-Baghdadi. Abu Ja'far Al-Munadi Al-Baghdadi dapat cerita dari Ibrahim bin Muhammad an Ash'atil Al-Harani. Beliau juga dari an Abil Farji Al-Azdi an Na'isa, dari Abil Farji Al-Azdi an Na'isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, Anna Isa bin Maryam alaihi wassalam, dan sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam, yang kedua-duanya insyaallah Siti Maryam dan Nabi Isa semoga tetap mendapatkan keanugerahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Marra bi qaryatin,
ketika Nabi Isa ini lewat di sebuah daerah, di sebuah kampung, atau di sebuah desa, wa fitil kal qaryati, dan di situ ada beberapa desa yang dimana desa itu diantaranya adalah qassarun, yaitu ada seorang yang tukang setrika. Jadi seorang tukang setrika ini tinggal di suatu desa, kemudian fakola, dan berkata, ahlul qaryah, kemudian hari penduduk itu, ahlu desa itu, penduduk desa itu berkata kepada Nabi Isa, mengatakan, mengadu kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Nabi Isa, inna hadzal qassara yumazziku alaina thiyabana. Jadi penduduk ini curhat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan oleh penduduk itu, apa yang dikatakan penduduk ini mengadu kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya Nabi Isa, sesungguhnya ada seorang yang tukang setrika di suatu desa ini, tapi beliau ini yumazziku alaina thiyabana, tapi orang yang tukang setrika ini merobekkan baju-baju kita. Nggih, cara bahasa sak mangkin setrika niku ngantos gosong ngoten niku lho Pak nggih. Sak mangkin kan enten napa bahasa lek riyen niku laundry niku nggih otomatis kita setrika nggih. Jadi jarang sekali dulu orang yang membuka laundry itu, jarang, sekarang sudah berjamur nggih. Dan itu biasanya yang kita setrika itu cuman jas-jas nggih. Itu kita setrika. Masih ingat dulu nggih. Jadi habis saya ketika mau khutbah Jumat itu menyetrikakan jas yang penting-penting saja. Sekarang kan boten. Seluruh dari pakaian itu kita laundrykan seperti itu nggih. Kemudian penduduk ini mengadu kepada Nabi Isa alaihissalam, wa yahbisuha, dan orang yang tukang setrika ini otomatis dia menahan, tidak memberikan kepada penduduk desa itu karena menyobekkan baju yang disetrika itu, mungkin gosong dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian fat'ullaha la yuraddu birosmatihi, kemudian Allah ngoten nggih. Kemudian penduduk ini meminta kepada Nabi Musa supaya bisa mendoakan supaya orang-orang setrika ini bisa amanah, bisa kembali nggih, bisa melakukan yang namanya pekerjaannya itu. Allah yuradu birosmatihi, kemudian supaya diminta oleh penduduk desa ini supaya tukang setrika ini supaya tidak kembali lagi ke desanya karena sudah menyobekkan pakaiannya, seperti itu nggih. Kemudian faqala Isa, mongko berkata, maka berkatalah Nabi Isa alaihissalam, berdoa Nabi Isa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Allahumma la taruddahu birosmatihi nggih. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah nggih, kemudian ampun mangsulake panjenengan nggih marang engkang tukang setrika niku wau. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan jangan dikembalikan orang yang tukang setrika itu ke desa kami nggih, supaya tidak ada terjadi menyobekkan ataupun memberikan setrika yang tidak kualitas, seperti itu nggih. Kemudian birosmatihi nggih, termasuk dengan bungkusan-bungkusan yang dibawa oleh tukang setrika itu, jangan sampai kembali. Qala, kemudian nggih, para penduduk itu, para rawi itu berkata, fadzahaba, monggo berangkat nggih. Siapa yang berangkat ini? Al-Qassaru, yaitu orang yang tukang setrika ini berangkat di suatu daerah untuk melaksanakan setrikanya itu. Kemudian liyuqassiru thiyaba, dan mereka melakukan yang namanya pekerjaannya metrika pakaian-pakaian orang yang dititipkan kepada dirinya. Wa ma'ahu salah satu,
Kemudian dia juga membawa bekal roti, ada 3 potong roti yang dibawa oleh tukang setrika itu. Kemudian apa yang terjadi? Arghifati faja'u abidun. Kemudian setelah tukang setrika ini berjalan menuju daerah orang-orang yang membutuhkan jasanya itu, kemudian faja'u abidun, ada seorang yang datang, ada seorang abid yang datang dari pegunungan, kana yata'abadu fitil kaljibal, dan orang abid ini adalah yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi, kemudian wassalamu alal qassar, kemudian memberikan salam kepada orang-orang, kepada orang tukang setrika itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan saking pundi cara bahasa ngedangane ngoten niku? Waalaikumsalam, niki kula saking jauh di atas bukit sana. Kemudian wakola, dan orang abid ini berkata kepada tukang setrika, hal indaka khubzun tut'imuni, napa panjenengan niki beto makanan? Kalau beto makanan, kalau membawa makan, berilah kepada kami. Jadi seorang abid yang di atas gunung tadi turun, kemudian nemui orang-orang yang tukang setrika itu, dan dia berkatakan, apakah panjenengan bawa makanan? Kemudian kalau panjenengan bawa makanan, berilah kepada kami. Auturini, dan berilah, termasuk tunjukkan kepada kami, barangkali panjenengan tahu di mana kira-kira saya bisa mendapatkan makanan itu. Hatta anzuru ilaiha, sehingga orang abid ini melihat, kemudian tidak hanya melihat, wa asyumma roihatu, dan orang abid ini bau, nopo istilahnya itu, bau rotinya yang dibawa oleh tukang setrika ini. Kemudian fa inni lam akulil khubza, sesungguhnya aku ini membawa roti, tapi aku belum makan sama sekali. Mundu kadza wa kadza, sampai sekarang saya belum makan roti-roti itu. Dan ini yang dialog antara abid dengan orang-orang yang tukang setrika tadi. Fa'at amahu, kemudian maka tukang setrika ini memberikan rohifan, yaitu ing roti, memberikan sepotong roti ini. Kemudian fakola, monggo berkata siapa yang abid itu, ya qasar, wahai tukang setrika, ghafarallahu laka dzambaka wa taharaka qalbaka. Kemudian orang abid ini mendoakan kepada orang yang tukang setrika ini, didoakan supaya ya ghafar, ya qasar, wahai tukang setrika, dengan pemberian rotimu 1 potong ini, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dzambaka, dari dosa-dosa kamu, wa taharaka qalbaka, semoga Allah membersihkan hatimu karena kamu memberikan roti yang 1 potong ini. Kemudian fa'atohu, maka diberilah roti, yaitu tukang potong ini yang membawa bekal 3 potong tadi. Kemudian adzani, kemudian yang kedua, ya qasar, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, wahai tukang setrika, semoga Allah mengampuni kamu dosa-dosa kamu yang dulu dan dosa-dosa kamu yang akan datang. Qala fa'at amahu, maka tukang setrika ini memberikan 1 potong lagi, diberikan kepada orang yang abid yang turun dari gunung itu. Kemudian ats-tsalits, faqala ya qasar banallahu laka qasran fil jannati faroja al qasaru minal asyi saliman. Kemudian yang ketiga, tinggal 1 potong roti ini. Kemudian tukang abid ini mendoakan kepada tukang roti atau tukang setrika itu, dikatakan, ya qasar banallahu laka qasran fil jannah, wahai tukang setrika, semoga Allah membangunkan rumah kamu di surganya Allah Subhanahu wa taala, membangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga yang 1 potong ini diberikan kepada orang abid tadi yang turun dari gunung. Faroja'a, maka kembalilah orang tukang setrika ini ke desa. Faroja al-qassaru
Maka kembali tukang setrika ini minal asyi, dari pengembaraannya, saliman, yaitu dengan selamat. Faqala ahlul qaryah, maka berkatalah ahlu desa niku, penduduk desa itu, ya Isa, hadzal qassaru qad raja'a. Faqala ud'uhu falamma atahu. Kemudian penduduk desa ini mengadu kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, kenapa orang-orang yang dikatakan orang qasar, tukang setrika ini kembali lagi ke desa kami? Ada apa ini? Padahal kan kita sudah berdoa, dengan doakan supaya tukang setrika ini tidak kembali kepada desa kami, supaya tidak menjadikan sesuatu, baju kami sobek dan hangus dan lain sebagainya. Kemudian falamma atahu, maka ketika tukang ataupun setrika ini dipanggil oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa dawuh, ya qasar, akhbirni bima amilta al yauma. Faqala atani sayyarun min sayyari tilkal jibal. Kemudian orang setrika ini dikatakan, wahai tukang setrika, coba ceritakan kepadaku, kepada Nabi Isa, coba ceritakan perjalananmu tadi itu seperti apa, kok kamu bisa selamat sampai ke penduduk desa ini lagi, ada apa yang menyebabkan kamu? Padahal saya berdoa supaya kamu tidak akan kembali, dan dengan bungkusan itu kamu tidak akan kembali. Kemudian faqala atani sayyarun, kemudian diceritakan oleh tukang setrika itu bahwa aku didatangi oleh seorang pada saat aku berjalan-jalan, pada saat aku mengembara, pada saat aku lelono min sayyari, dan tetap ing dalam pengembaraan itu tilkal jibal, dan seluruh gunung-gunung ini fastat'amani, jadi memberikan kepadaku, dan aku memberikan makanan-makanan itu, roti-roti itu kepada orang-orang abid yang telah aku ceritakan tadi. Fa'at'amtuhu, kemudian aku memberikan kepada 3 roti itu, semuanya aku berikan kepada seorang abid yang turun dari gunung itu, arghifatin, termasuk beberapa roti. Fabikulli rohifin, dan saben-saben atau setiap potong roti itu at'amtuhu, yaitu aku didoakan. Da'ali bida'watin. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, hati rosmataka. Kemudian orang yang setrika itu dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, coba kamu buka sekarang bungkusanmu itu berisi apa? Coba kamu lihat bungkusanmu yang kamu bawa, yang isinya roti tadi itu, sekarang kamu buka, isinya apa sekarang? Hatta anzura ilaiha fa'tahu fafataha fa idza fi hayatun sadamul jamatun. Setelah dibuka, isinya yang asalnya roti tadi itu, yang sudah diberikan kepada orang-orang abid yang turun dari gunung itu, adalah isinya adalah seekor ular yang hitam. Fafatahaha fa idza fiha hayyatun sauda'umul jamatun, dan termasuk ular-ular yang hitam itu dikendalikan, setiap bilijami min hadidin, dikendalikan oleh dan diikat. Jadi ular ini tidak sampai menggigit orang-orang yang tukang setrika itu. Karena apa? Karena setiap pemberian doa ini Allah mengabulkan doanya dan menyuruh para malaikat untuk menjaga dari ancaman-ancaman ular-ular yang diberikan, ataupun setan-setan yang akan memangsa, ataupun ular-ular bentuknya ular yang akan mematuk seorang yang setrika tadi itu. Kemudian faqala Isa alaihi salatu wassalam, ya aswad, ular hitam, qala labbaika ya Nabi Allah, dikatakan assalamu alaika, assalamu alaika ya aswad, wahai ular hitam, salam sejahtera untuk kamu. Kemudian qala, dan ular itu berkata, labbaika ya Nabi Allah, nggih, dalam sendika dawuh ya Nabi Allah. Qala alasta qad bu'ita ila hadza, kemudian dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, adakah
sesungguhnya nggih utusan sira iki kamu disuruh siapa? Kamu masuk di dalam bungkusannya orang-orang yang termasuk tukang setrika ini. Qala na'am, ya nggih kula memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam bungkusannya kotak, yaitu orang yang ahli setrika tadi. Walakin ja'ahu, tetapinya yaitu akan datang nggih, yaitu seorang yang kosor, seorang yang tukang setrika ini sayarun di dalam perjalanan, dia akan lelono di dalam perjalanan mintil kal jibali, yaitu dari arah gunung, dari gunung sampai turun ke bawah sehingga menemui tukang setrika ini, dan akhirnya tukang setrika ini memberikan sebagian rotinya, 1, 2, 3 fastat amahu, dan setiap roti ini didoakan oleh seorang abid ta'alahu bida'wati wa malakun, dan setiap doa yang diucapkan oleh tukang setrika ini menjadikan malaikat, dan malaikat itu akan menjaga seorang yang tukang setrika ini. Kemudian fa ba'athallahu ta'ala ilayya, dan Allah akan nggih nugasake sapa Allah ilayya malakan ing dalam malaikat. Jadi Allah akan menugaskan setiap kita bersedekah kepada sesama manusia, kepada orang yang berhak, yaitu ada para malaikat yang mendoakan kita, yang akan menjaga kita. Seperti tadi ada seekor ular yang di situ mungkin mau mencelakai seorang yang tukang setrika, kosor tukang setrika, tapi dikendalikan oleh Allah, dijaga oleh malaikat, dan ada tali ataupun besi yang tidak sampai ular hitam ini bisa mencederai seorang yang tukang setrika ini. Fal jamani mongko ngendalini sapa malat ing ingsun bili jamin kelawan kendali min hadidin saking wesi. Fakola Isa, dan ular hitam ini dikendalikan oleh para malaikat Allah sehingga tidak mencelakai orang-orang yang termasuk tukang kosor, tukang setrika itu. Kemudian Nabi Isa berkata alaihi salatu wasallam, ya kosor istanifil amalah, wahai tukang setrika, istanifi miwitono siro al amalah ing mergawi, fakot mongko teman-teman ngapura ghafaro sapa Allah, fakot mongko teman ngapura sapa Allah nggih, fakot ghafaro laka mongko teman-teman ngapura sapa Allah laka marang sira bi barakatin sebab barokai sotakotika sotako ira alai ing atase abid. Dados pengertian dari kesimpulan cerita ini, orang setrika yang sodako ini akan bisa merubah kehidupannya yang asalnya mau dipatuk seekor ular hitam. Ketika dia mensodakokan rotinya 1, didoakan oleh abid niku menjadikan para malaikat yang menjaga dirinya seorang tukang setrika ini. Kemudian mendoakan lagi, diberikan 1 potong roti lagi, mendoakan lagi, diberikan. Yang terakhir adalah didoakan supaya sodakonya kosor atau tukang setrika ini supaya dibangunan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga as-sadaqatu tadfa'ul bala itu memang betul adanya. Oleh karena itu monggo mari para jamaah supaya kita betul-betul bisa memberikan sesuatu yang berharga. Andaikan kita punya makanan lebih, kita sedekahkan nggih. Andaikan kita mempunyai mal mungkin yang lebih nggih, sederhana nggih. Misalnya di sini ada polisi cepek niku 500 tidak terasa, barangkali dengan 500 itulah yang akan menyelamatkan kita sebagai tadfa'ul bala, supaya kita bisa menolak bala. Sehingga judul di dalam makalah ini adalah as-sadaqatu, dikatakan di sini nggih, babu matut fa'u sadaqati an sahibaha. Jadi bab ini menerangkan supaya sedekah itu bisa menolak nggih bahaya-bahaya yang akan bisa membahayakan diri kita. Ngoten nggih. Kemudian lanjutannya makalah ini adalah hadatsana Muhammad bin Fadli hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Salim bin Abi Jamti
Jamdi qala kharajati imra'atun wa ma'asibatun wa ma'aha sobiyun laha faja'a dhibun fakhtarasa min has-sobiyya fakharajat fi athari wa kana ma'a rohikun fa'aradu laha sa'ilun fat'amathu faja'a dhibu bisobiyha hatta raddahu alaiha fahatafa hatifun hadhi luqmatun bi luqmatin. Ada yang menarik lagi, ada sebuah kisah diceritakan dari Muhammad bin Fadli dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far dapat cerita dari Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf dapat cerita dari Abu Muawiyah anil A'mas an Salim bin Abil Jamdi. Beliau dapat cerita dari mengatakan qala kharajati imra'atun wa ma'a sobiyun laha. Jadi ketika seorang perempuan keluar, kemudian wa ma'aha imra'atun, ada seorang perempuan yang keluar dari rumah bersama anaknya. Ada seorang perempuan yang keluar dari rumah, ada cerita seperti ini, keluar dari bersama anaknya. Kemudian faja'a, kemudian tiba-tiba di situ ada seekor macan yang datang. Faja'a dzibun, ada seekor macan yang datang. Fakhtalasa, maka macan itu atau singa itu langsung merebut anaknya yang seorang perempuan ini tadi. Minha sobiyun, dan anaknya direbut oleh macan itu, dibawa lari oleh seekor macan itu. Kemudian fakharajat, mongko berteriak, mongko keluar, maka keluar seorang perempuan ini dan minta tolong fi athari ing atase sobiyun, dan minta tolong, minta tolong. Wa kana ma'a, dan bersamanya rohifun, dan pada saat itu dia sambil membawa anak tadi yang direbut oleh macan itu, dia juga membawa roti. Jadi sudah ada perbekalannya untuk diberikan kepada anaknya, tapi anaknya ini direbut oleh macan. Napa bahasa direbut niku? Diambil alih, dimakan oleh macan, ibaratnya langsung diambil alih oleh macan itu. Laha, keduanya sa'ilun, kemudian di tengah jalan ada seorang yang minta makanan, kemudian perbekalan roti ini pada saatnya untuk mau diberikan kepada anaknya kan sudah dibawa oleh macan ataupun singa itu. Kemudian sa'ilun, fa'aradolaha sa'ilun, dan pada saat itu dia tidak mengejar anaknya yang dibawa oleh macan itu, tapi dia ketemu seorang pengemis, dan seorang pengemis ini meminta makanan. Fat'amathu, akhirnya si ibu ini memberikan rotinya kepada si pengemis itu. Faja'a, maka datanglah adzibu, setelah diberikan makanan ini, tahu-tahu macan itu datang, bisobiha, kemudian sambil membawa anaknya yang direbut tadi itu. Hatta rodahu, sehingga dikembalikan anak ini kepada ibunya. Fahatafa, maka pada saat itu ada hatif yang mengatakan, ada hatif itu dalam arti ada suara tapi tidak ada rupa. Cara bahasanya dengan itu, ada suara kok tapi tidak ada rupa. Itu berarti isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Hatif itu hatifun, sapa hatif hadhihi utawi iki iku sakpuluhan biluk matin kang diimbangi kelawan sakpuluhan. Artinya sodako roti yang satu potong ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan misalnya nanti ibu tadi tidak memberikan rotinya, wallahu alam, mungkin anaknya sudah celaka dan dimakan oleh macan. Apa yang kejadian dari kisah ini, dari seorang ibu yang membawa anaknya, kemudian anaknya diambil, diterkam oleh macan itu, dibawa lari oleh macan itu, padahal dia membawa perbekalan roti ini mau diberikan kepada anaknya nanti di perjalanan, tapi ketika anaknya diambil,
anak ibunya mengejar dan dia tertahan, dan tertahan inilah dia ketemu dengan seorang pengemis, dan seorang pengemis minta sepotong roti. Akhirnya roti ini tidak jadi diberikan anaknya, tapi diberikan kepada si pengemis ini. Apa yang terjadi? Faja'a dhi'bu bisobihi hatta raddahu alaiha. Kemudian macan ini kembali lagi memberikan anaknya itu tadi. Apa artinya ini? Bahwa sodakoh itu sak puluhan, napa nggih? Sak puluhan niku napa istilah? Sak teguhan kalau air nggih. Satu puluhan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa keselamatan kita. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, dari kisah-kisah singkat ini mungkin kita bisa berpikir nggih. Mungkin kita terasa ndak ketika kita makan, ngeten nggih, ada sisa makanan yang kita buang, nggih. Itu kalau orang-orang tua dulu mengatakan bahwa sisa makanan ini akan menangis. Mungkin kita nggak terasa nggih, karena setiap hari kita dapatkan itu. Coba kalau kita pergi di Palestina sana, itu sampai dandangnya itu dikoret-koreti sampai seperti itu. Jadi monggo kalau misalnya panjenengan termasuk kami nggih, kalau makanan itu sekiranya tidak habis, tidak usah mengambil banyak, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, banyak saudara-saudara kita yang belum bisa makan, padahal kita dengan enaknya membuang makanan, sisa-sisa makanan itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah nggih. Seperti yang disampaikan tadi, satu puluhan makanan, okay? Satu sesuap nasi ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Seperti yang diceritakan oleh ibu tadi, bahwa anaknya hilang, kemudian dia sedekah tetap. Oleh karena itu pada saat kita ditimpa musibah, alangkah baiknya kita mungkin bersedekah dulu. Kalau kita mau memberikan, alangkah baiknya mungkin ada di sini polisi cepek niku nggih, kita berikan 500 rupiah. Siapa tahu itu adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah bisa menolak mara bahaya bagi diri kita sendiri, ngoten nggih. Kemudian wa bihadzal isnadi anil A'mas. Jadi di sini ada isnadnya, ada sanadnya nggih. Isnad anil A'mas saking A'mas an Abi Sufyan an Mu'tab nggih bin Sumayyin qala ta'abbada rahibun min bani Israil fi saumatin sitina sanatan fadhara yawman ila ba'di sahari fa'ajabathul ardu faqala law nazaltu ila al-adi fama syaitu fiha wa narhatu ilaiha wa anzala ma'ahu rahifun fa'aradta lahu amra'atun fakashafat lahu faftatana biha falam yalku nafsahu an waqa'aha fa'adrakahul maut ala dhalikal hali wa jahus sa'ilu fa'atahu ar-rahifa famata faji'a bi'amali sittina sanatan fawudhi'a fi kaffatil mizan waji'a bi khati'atihi wa wudhi'at fil kaffatil ukhra farujjihat khati'atuhu bi amalin sittina sanatan hatta ji'a bir raghifi fawudhi'a ma'amalihi farujjiha bi khati'atihi. Jadi dengan sanadnya nggih diriwayatkan saking Al-Mas an Abi Sufyan Mu'tab bin Sumayyin, mereka mengatakan ada seorang pendeta, jadi saya bacakan lebih cepat lagi. Ada seorang pendeta dari Bani Israel itu melakukan ibadah di suatu gereja, kurang lebih beliau melakukan ibadah kekristinannya itu 60 tahun. Dikatakan di sini adalah sitina sanatan, 60 tahun. Kemudian suatu hari dia memperhatikan di luar sana ada lapangan yang sangat luas, ada tanah lapang yang sangat luas, sehingga pendeta ini heran sambil melihat bahwa seakan-akan bumi ini berkata kepadanya. Jadi seorang pendeta ketika dia beribadah 60 tahun, tahu-tahu dia melihat di luaran sana, di tanah lapang, tahu-tahu tanah lapang itu berkata kepada pendeta ini. Apa yang dikatakan? Seumpama kamu dari gereja ini, kemudian kamu berjalan-jalan di bumi, dan kamu melihat keadaan bumi, apa kamu termasuk
mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebungaan. Kemudian rohib ini turun dan membawa sepotong roti. Kemudian di antaranya rohib ini diberhentikan oleh seorang perempuan. Jadi rohib ataupun pendeta ini diberhentikan oleh seorang perempuan karena rohib ini membawa roti. Kemudian si orang perempuan ini ada cadarnya, kemudian cadarnya dibuka. Kemudian rohib ini tahu bahwa perempuan ini sangat cantik sekali. Rohib ini tahu perempuan ini sangat cantik sekali. Kemudian hatinya si rohib ini akhirnya kena fitnah dan ada rasa cinta kepada seorang perempuan yang di tengah jalan itu. Kemudian karena rohib ini tidak bisa menguasai nafsunya, sehingga rohib ini termasuk melakukan hubungan yang terlarang dengan seorang wanita yang ditemui di tengah jalan itu. Kemudian tidak lama kemudian rohib ini tidak bisa menguasai nafsunya, sehingga rohib ini bisa berbuat zina kepada seorang perempuan yang di tengah jalan itu. Kemudian ada hal-hal yang menarik di dalam rohib ini, yaitu rohib ini akan diberikan tanda-tanda kematiannya. Kemudian tidak lama kemudian rohib ini meminta, yaitu satu potong roti ini supaya diberikan ketika dia mati nanti, supaya dia akan mendapatkan manfaat dari roti yang disodakokan itu. Kemudian tidak lama kemudian roti ini ditaruh di atas piring. Kemudian roti ini diambil oleh seseorang, sehingga roti ini otomatis disodakokan oleh seorang rohib atau seorang pendeta itu. Kemudian tidak lama kemudian di dalam sodako roti itu, apa yang terjadi ketika dia bersodakoh dengan roti tersebut? Padahal rohib ini adalah seorang yang aslinya ibadahnya 60 tahun tidak pernah berbuat maksiat dan sebagainya, tapi karena beliau pada saat itu bertemu dengan seorang perempuan tidak bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga melakukan perzinaan dengan perempuan yang ditemuinya. Tapi si rohib ini adalah sebelum meninggalnya dia mensodakokan roti yang dibawa itu kepada seseorang. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah memberikan ketika di mizan, jadi roti yang disodakokan itu akan menambahi berat kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sodakoh yang sedikit itu akan bisa menambahi kebarokahan, akan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? As-sodaqatu tadfa'ul bala, itu sudah terbukti adanya. Oleh karena itu para jamaah, para hadirin, mari kita selalu memberikan sodakoh, mungkin di dalam diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ada pengemis yang datang, kalau kita punya kita berikan, kalau kita tidak punya kita mohon maaf bu, tidak punya sama sekali, mungkin yang lain dan sebagainya. Kita terus dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan, insya Allah dengan sodakoh itu akan mendapatkan suatu keberkahan. Wakila inna sodaqata tadfa'u sab'ina baban min syarri. Wa an Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu ma 'alal adi sodaqatun takhruju hatta yufakka anha lihai sab'ina syaitanan kullahum yanhahu anha. Jadi dikatakan bahwa sodaqah itu bisa menolak dari 70 pintu sab'ina, dari 70 pintu minasyari, saking kejelekan-kejelekan. Ingat, sodako itu bisa menolak dari 70 pintu kejelekan-kejelekan. Pastikan Bapak Ibu bisa infak, sodako dan lain sebagainya. Wa an Abi Dzarin Al-Ghifari, dan saking Abi Dzarin Al-Ghifari diriwayatkan radhiyallahu anhu, ma'alal ardi
ora ana iku tetep ing atase bumi sotakotun utawi sotako tahruju nggih kan metu sapa asotako hatta hingga den yufakka nggih den pecat nggih anha krana sotako nihai apa wonge sabaina 70 syaitonan apa seton kullahum utawi sekabehane seton yanhahu iku nyegah sapa kul ing wong anha saking sodako. Dados ulama dawuh sodako iku nolak 70 pintu saking apa kang Allah. Jadi sodako niku kita termasuk niku kita ada perempuan nggih, seorang wanita yang membawa anaknya direbut oleh macan, ketika kita sodako bisa dikembalikan nggih. Kemudian seperti Nabi Isa tadi itu tukang setrika akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu karena roti potong rotinya disodakokan semuanya nggih. Dikatakan di sini diceritakan saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau dawuh sedekah metu ing bumi iki mesti sawuse nggih mengkang wonge setan akeh 70. Dados setan 70 yang ada di dalam tubuh kita ini akan dipecat, bahasa ini apa? Dihindarkan, akan dijauhkan dari kita karena kita selalu memberikan sedekah kepada yang berhak. Kemudian kang tansah nyegah menungso saking sedekah, sehingga 70 kang tansah nyegah menungso saking sedekah, sehingga sedekah ini betul-betul bisa innas shadaqata tadfa'u sab'ina baban min syarrin. Jadi sedekah ini bisa menolak dari pintu-pintu kejelekan-kejelekan, dari 70 pintu-pintu kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu wa an qadata qala dzukira lana anna sadaqata tudfiul al khoti'ata kama yudfiul ma'un nar. Diceritakan saking Qatadah radhiyallahu an panjenengane dawuh ditutur marang ingsun yen sedekah iku bisa mateni kesalahan kaya yen banyu bisa mateni geni. Atas ngoten nggih. Jadi sedekah itu dibaratkan ada api, kemudian kita sedekah, kemudian ada air dan api itu kita matikan dengan air. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para jamaah ingkang minulya, monggo kita dengan sedekah ini, apalagi nanti di bulan Rajab ini nggih, kita memperbanyak sedekah. Semoga sedekah ini bisa menolak kejelekan-kejelekan kita, bisa sedekah ini dengan wasilah kita supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah ini kita bisa mendapatkan yaitu balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Napa niku terakhir nggih, ciri-ciri orang yang beriman alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu ciri-ciri orang beriman adalah menafkahkan infak sedekah baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merenung, mengkaji, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang bakhil dan kita tetap melakukan sedekah supaya tadfa'ul bala. Mari bersama-sama kita membaca shalawat nggih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.